What's up everyone and welcome back to my YouTube channel. And today kita ngebahas kembali soal cara simpel color grade ala Jepang. Dan ini berbeda dengan tahun lalu yang gue lakuin ya. Kalau yang tahun lalu itu mungkin sedikit ada rada-rada Jepang ya, jadi kinda Japanese style. Kali ini adalah 100% ala-ala Jepang. Nah, teman-teman udah bisa lihat di sini footage yang udah color grade sebelumnya. Ini karena gue ada beberapa hal yang harus gue kasih tau ke teman-teman ya. Jadi pertama adalah aksesoris kamera yang gue pakai, terus lokasi, terus juga ada lighting ketiga ya. Berikut terakhir yang keempat adalah kamera yang gue pakai gitu ya. Jadi ya sedikit perlu diperhatikan aja gitu. Nah, pertama adalah aksesoris. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi footage-nya sedikit gloomy terutama di bagian wajah modelnya. Itu karena gue pakai filter Black Promise ya, atau Promise. Nah, yang gue pakai itu adalah merek dari Kenko, jadi Kenko Promise. Tapi gue sempat cari-cari searching di internet, jadi toko-toko online di Indonesia ternyata nggak jual. Jadi sepertinya produk untuk dijual di Jepang aja kayaknya ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir, masih ada alternatif yaitu dari KNF Concept. Gue sempat temu banyak banget. Dan KNF ini dia punya dua tipe ya, jadi tipe 1/4 dan tipe 1/8. Dan biasanya yang gue belum pernah pakai dari KNF, tapi yang gue tahu 1/4 itu dia yang paling lemah, karena brand lain juga seperti Tiffen juga pakai presentasi yang sama ya, 1/4 dan 1/8. Oke, berikutnya juga lokasi. Teman-teman juga perlu perhatikan di sini, di taman ini, di taman gue shoot. Dan sekeliling si modelnya adalah pohon bunga sakura ya, pohon sakura. Jadi gue shoot bulan Maret. Jadi warnanya sedikit-sedikit ada warna pink ya, karena coat dan juga di pohon sekelilingnya itu cenderung warnanya pink. Dan juga gue shoot di jam 2 atau jam 3, sekitar jam 2 jam 3an lah ya. Jadi teman-teman bisa lihat mataharinya masih di atas modelnya, tapi matahari bukan di atas banget, tapi udah turun ya, udah mulai turun, jadi sekitar 20 atau 30 derajat di belakang modelnya. Nah, begitu juga terakhir dengan kamera yang gue pakai. Kamera sebenarnya nggak ngaruh banyak sih ya, yang ngaruh paling cuma dynamic range saja, seperti yang teman-teman bisa lihat di belakangnya ke washed banget gitu, jadi putih gitu ya, tapi modelnya masih ada karena dynamic range-nya tinggi. Jadi kebetulan kamera yang gue pakai adalah Blackmagic Design Pocket 6K. Ya mungkin kalau tertarik ya reviewnya gue bakal buat ya pasti mungkin ada ya next time gue bakal buat. Nah, jadi dia itu sinema kamera dan dynamic range-nya tinggi, jadi ya berbeda ya, cuman perlu diperhatikan. Nah, by the way kita langsung lompat ke tutorial. Jadi gue reset semua ya. Oke, kita mulai dari log. Ini log footage-nya, teman-teman bisa lihat pucat banget. Kita mulai dari kontras. Kontras gue mau 65 aja untuk sekarang. Terus highlight, gue langsung tembak semuanya deh. Highlight gue 24. Karena teman-teman nggak apa-apa ikutin cara gue kayak main nembak-nembak nomor aja. Karena ini tutorial ini gue cuma one way ya. Tapi kalau misalnya gue emang lagi grading, gue bisa bolak-balik prosesnya. Oke, berikutnya kayaknya highlight gue pengen sedikit lagi deh, 50 gitu. Minus 50 ya. Shadow minus 24. Dan blacks gue pengen gede ya, 7 minus 70. Karena gue mau, ini gelap banget ya, jadi nggak banget ini bukan Jepang namanya ini. Jadi exposure gue mau naikin banyak, jadi 1,5 kali ya, coba. Terlalu terang, jadi 1,2 aja deh kayaknya. Sip, nah ini udah perfect. Berikutnya kita ke temperatur. Mungkin temperatur gue suka minus 15 kayaknya. Mungkin cukup bagus. Terus tint kita naikin ke 3,5. Jadi lebih pink ya, jadi karena memang sakura dan coat yang dia pakai juga warna pink, jadi lebih cute gitu ya. Terus kita lompat ke kreatif. Berikutnya kita naikin saturasinya jadi 200%. Jadi kita naikin warnanya ya. Berikutnya vibrance kita tembak 55. Boom. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya udah pink ya, ini udah kelihatan warna-warna sakura banget. Terus gue pengen tambahin sharpness-nya ke 25 aja deh.
Nah, di situ. Sip. Berikutnya kita lompat ke curves. Dan di sini shadow gue mau turunin sedikit aja ya kayaknya. Karena gue nggak mau kalau shadownya kebanyakan ya. Jadi menurutku kurang bagus. Jadi sedikit aja shadownya gue mau turunin. Nah, di situ. Nah, yang gue pengen naikin banyak adalah highlight. Karena nih, teman-teman bisa lihat ya bagian kepala belakangnya lebih cerah gitu. Nah, coba midtones-nya kita rubah dikit aja, naikin dikit lebih cerah. Nah, ini udah bagus banget sebenarnya. Oke. Next, kita lompat ke color wheels and match. Alright. Kita mulai dari shadow. Shadow gue pengen ke arah-arah biru ya. Karena gue pengen balance. Karena tadi gue liat kayak terlalu pink, shadownya terlalu pink menurut gue. Jadi gue nggak gitu suka. Oke. Berikutnya kita ke midtones. Gue pengen naikin ke arah kuning merah ini ya. Antara kuning merah. Jadi biar lebih seimbang itu warna environment-nya. Naikin sedikit aja, cukup sedikit ke daerah yang merah ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat warna pinknya udah mulai keluar lagi nih. Coba kita cari-cari lebih ya. Nah, kayak di situ aja. Jadi si coat-nya warna pinknya udah keluar, warna bunga pink, bunga sakura juga udah keluar, tapi skin tone-nya masih sedikit terjaga ya. Oke, berikutnya kita ke highlight. Highlight gue pengen ke warna hijau, dikit aja. Karena gue masih ada pengen feel berbau, bukan berbau sih, atmosfer, bukan atmosfer juga sih. Jadi gue pengen ada feel filmiknya gitu ya. Jadi warnanya agak sedikit biru-biru di highlightnya. Di bagian sini ada sedikit warna biru sedikit aja gitu. Biru ke hijau-hijauan. Nah, seperti ini ya. Teman bisa lihat kalau nggak ada tuh jadi pink banget. Tapi kalau ada sedikit ada warna biru-biru ya, let's say kebiru-biruan gitulah. Biru-biru cerah. Kayak film-film vintage. Nah, oke, berikutnya kita lompat ke HSL secondary. Kita bakal select di wajahnya ya, di skinnya, karena ini udah cukup bagus menurut gua, tapi kalau untuk taste Jepang menurut gua kurang. So, kita lompat ke key, kita klik di pipetnya, di set color ini, baru kita pilih di wajahnya. Nah, terus checklist di sini, jadi kita bisa lihat apa yang diselect, dan ternyata nggak ada saudara-saudara. Nah, karena itu kita cari. Oh, ini dia. Baru ketangkap. Nah, oke. Alright, berikutnya blur sedikit. Terus denoise. Nah, oke. Terus kita select si bagian checklistnya, kita klik lagi biar hilang. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini udah kepilih, backgroundnya sedikit kepilih nggak apa-apa. Yang penting skin tone-nya ya. Oke. Berikutnya kita di correction-nya kita klik yang ada 3 dots ini. Kita mulai dari shadow. Gue pengen ke warna biru sedikit aja biar lebih balance warna kulitnya. Berikutnya kita lompat ke midtones, tapi gue jangan bongkar warnanya dulu ya. Kita naikin dulu si kontrasnya. Bukan kontras sih, apa ya namanya? Exposure kita naikin. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, warnanya lebih putih gitu. Warna kulitnya ini yang gue pengen ya. Nah, baru kita atur ke shadow-nya lagi lebih bawah, jadi lebih balance. Berikutnya highlight gue naikin sedikit. Baru coba kita kasih warna di midtone saya, warna kulitnya. Perfect. Ini bagus, gue naikin dikit lagi. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, jadi seperti ini. Dan mungkin sedikit ada, gue pengen atur dikit deh di curves-nya, di warna merah, di
di HSL ini ya. Dan di warna merahnya ini gue pengen atur di highlightnya, gue pengen mungkin ada warna merah sedikit deh. Jadi coba kita cari warna pinknya, pengen gue lebih keluarin ya. Jadi gue naikin ke atas. Ini kalau warna merah ini ya, di bagian sini gue pengen sedikit lebih merah aja ya. Tadi agak turun ya warnanya. Nah, kayaknya udah cukup. Berikutnya gue pengen ke warna hijau. Gue pengen cari di shadow dan bagian highlightnya ya. Jadi midtones gue nggak mau apa-apain di bagian greennya. Coba gue naikin. Gue pengen lebih balance di bagian shadownya ya. Nah, seperti ini. Berikutnya di highlight. Nah, highlight gue turunin sedikit aja highlightnya ya. Coba merah. Di bagian rednya gue naik, gue bongkar lagi. Kayaknya enggak deh. Gue turunin dikit aja. Nah, bagian hijaunya ini juga di tengah gue turunin dikit aja. Jadi si wajahnya dan bagian backgroundnya juga sedikit kepengaruh ya. Nah, menurut gue ini udah bagus banget. Tapi ada satu lagi yang gue pengen tambahin, yaitu vignette. Dan teman-teman bisa buat dari klik di sini ya, new item, terus adjustment layer, tapi terus klik OK aja. Nah, tapi gue di sini udah buat, jadi gue tinggal drag aja. Seperti yang gue bilang, lagi-lagi gue bilang ya, jadi buat teman-teman yang baru pertama nonton video ini di channel gue pengen kasih tahu kalau di Lumetri Color mereka punya vignette sendiri, tapi gue nggak rekomendasi ya, dan gue nggak pernah pakai karena kurang freedom ya, kurang bebas, dan jelek gitu ya menurut gue. Jadi gue pengen buat baru, dan ini gue udah ada di atas, gue rename dulu biar teman-teman nggak bingung. Sip, jadi ini udah gue namain, jadi ini vignette, dan ini gue namain juga deh di main ya. Jadi ini main color dan ini adalah vignette-nya. Nah, terus teman-teman di sini teman-teman bisa lihat, lompat ke efek. Terus tinggal cari aja Lumetri Color, dan dari situ nanti teman-teman bisa bongkar-bongkar di situ ya. Jadi caranya tinggal ke browsing aja di efek ya, Lumetri Color. Agak banyak, jadi gini aja deh cara simpelnya ya. Sorry nih. Jadi cara simpelnya tinggal ganti aja di exposure sedikit aja, boom, langsung ada nih Lumetri Color. Oke. Berikutnya teman-teman lihat di sini ada oval, ada logo oval, klik di situ. Dan di sini juga teman-teman lihat ada mask feather-nya. Defaultnya 10 ya. Gue tembaknya 550. Biasanya sih kalau gue set awalnya di 550 karena menurut gue perfect di situ ya. Terus jangan lupa di sini checklist inverted ya, di invert. Oke, jadi yang berpengaruh bagian luarnya aja, bukan bagian dalamnya. Alright, terus kita atur. Oke, vignette yang gue pengen bentuknya seperti ini ya, untuk sekarang, untuk di video ini. Tapi tergantung teman-teman ya, teman-teman suka gimana, atur aja sesuai selera teman-teman. Oke, nah gue coba atur di, masih ada ganggu banget. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, kalau gue rubah banyak nih. Jadi bagian sini nggak berpengaruh banyak, tapi bagian luarnya doang paling banyak berpengaruh ya. Sip. Jadi seperti itu. Exposure gue naikin sedikit 1 sampai 1 poin. Dan kontras juga, di sini kayak kontras gue pengen turunin ya, karena gue kurang suka bagian shadow, bagian pohonnya. Jadi kontras mungkin minus 35 deh, coba ya. Nah seperti itu. Tapi yang lain juga ada, hal lain juga ada yang mengganggu gue, tapi maksud gue ada yang mengganggu ya di bagian model ya. Shadownya agak turun jadi ya, jadi shadownya hilang gitu. Nah kita balik lagi ke main colornya di bagian bawah sini. Jadi kita blacks-nya kita naikin banyak, terus shadow juga kita naikin. Nah shadow kayak nggak usah deh, jadi blacks-nya gue tambahin maksimal, jadi minus 100%. Nah
Jadi inilah yang tutorial yang gue bisa kasih ke teman-teman. Jadi lihat cara simpelnya ya, color grade ala-ala Jepang, tapi tetap teman-teman perhatikan seperti yang gue bilang di awal ya, dari aksesoris, lokasi, di lighting, dan juga kamera ya. Kamera nggak usah diperhatiin deh, yang penting awal tiga ini aja yang teman-teman perhatikan. Nah, jadi itu aja tutorial cara simple color grade ala-ala Jepang part 2. Ya, happy study and selamat mencoba.